Ouais, ça va. Brouillez-vous! Di awal film kita dibawa ke suatu gurun yang berada di Libya. Terlihat di sana ada sekelompok teroris yang sedang membawa satu sandera berasal dari Perancis. Kemudian kelompok teroris itu membawa sandera tersebut ke suatu goa. Sesampainya di sana, sandera itu langsung dimasukkan ke dalam sel yang mana ternyata goa tersebut adalah tempat para teroris mengurung semua sanderanya. Setelah kondisi sepi, Sandra itu langsung membuka borgol di tangannya dan ternyata Sandra ini adalah agen rahasia yang sedang menyamar bernama Adam Franco. Saat ini Adam ditugaskan untuk menemukan reporter asal Perancis yang juga ditahan di gua tersebut oleh kelompok teroris. Tak lama beberapa teroris datang untuk memberi makan Adam, namun inilah yang terjadi. Akibat aksi Adam, para teroris lainnya menjadi berdatangan hingga terjadi peperangan satu lawan banyak. Namun karena Adam sudah sangat terlatih, ia pun mampu menghabisi semua teroris yang ada di sana. Kemudian Adam mendatangi si reporter, namun tiba-tiba Adam malah menghabisinya juga. Ternyata Adam ditugaskan bukan untuk menyelamatkan si reporter, akan tetapi untuk menghabisinya beserta membantai para teroris yang ada di sana. Beberapa minggu kemudian adegan berpindah ke Perancis. Di sana memperlihatkan berita sedang menyiarkan penyerangan teror bom oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh seorang pria bernama Muhtar. Berita tersebut sampai kepada Menteri Keamanan Perancis sehingga si menteri langsung memerintah anak buahnya yang bernama Kruger agar segera menangkap Muhtar, si ketua teroris. Rupanya Kruger sudah mengetahui latar belakang Muhtar yang mempunyai hubungan baik dengan bos mafia di Perancis bernama Victor. Victor dalam film ini diperankan oleh Eric Cantona yang merupakan sang legenda MU. Kembali ke Kruger yang menjelaskan kepada si menteri jika satu-satunya orang yang mungkin bisa menangkap Muhtar hanyalah agen terbaik mereka, yaitu Adam Franco. Pada akhirnya si menteri meminta Kruger agar menugaskan Adam secepatnya, yaitu untuk menangkap Muhtar. Toutes les forces de police d'île Paris viennent de décréter l'état d'urgence dans la capitale de notre consoeur, Sonia Gauthier, par un groupe armé dans la région du Haut de cesser brutalement, il y a quelques jours, sur l'ingérence des États occidentaux. Ça va et toi? Je suis chaud. Keesokan harinya Kruger mendatangi apartemen Adam. Info, ouais. C'est qui ce gars? Je pense avant de retourner sa veste il y a une dizaine d'années. Non, il est en contact avec l'État islamique en Afrique. Il a réussi à s'échapper. Di sini Kruger langsung memberikan dokumen tentang Muhtar yang akan menjadi targetnya kali ini. Namun yang menjadi masalah, pihak mereka belum bisa melacak di mana persembunyian Muhtar sekarang, dan orang yang mengetahui lokasi itu adalah Victor, si bos mafia yang merupakan sahabat Muhtar.
Sehingga salah satu cara yang dapat Adam lakukan, ia harus menyamar menjadi pekerja baru Victor dan dari sana barulah Adam bisa mencari informasi mengenai keberadaan Muchtar. Dalam misinya kali ini Adam tidak sendiri melainkan akan ditemani oleh dua agen lain bernama Mona dan Ramos yang akan membantu Adam dari jarak jauh. Dirasa semua penjelasan Kruger sudah cukup, Adam pun langsung bersiap karena ia akan memulai misi tersebut hari ini juga. Y a pas mieux comme couverture, non? Et tu connais déjà tout ça par cœur. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Adam yang sedang melamar pekerjaan di rumah Victor. Terlihat Adam yang diperintah untuk mengisi dulu formulir sambil diajak berkeliling rumah Victor oleh tangan kanannya. Bon, en plus, toi, l'écriture, c'est pas trop présente l'équipe. Adam, vous faites ce qu'on vous dit quand on vous le dit, vous touchez votre paye. Donc quand il me parle, vous... Regarde ce que je t'ai fait. Karim, tu te souviens de Manu? Adam, pour l'instant, tu restes à la villa. Il y a plein de plans, les têtes de gland. Voiture. Ouais, t'es une petite salope, toi. Couille. Adegan berpindah ke Victor yang sedang mengobrol dengan rekan bisnisnya. Tak lama ia didatangi oleh satu anak buahnya yang kita sebut saja si Brewok. Di sini si Brewok meminta cuti beberapa minggu dikarenakan anaknya sedang sakit parah. Sebagai pengganti dirinya untuk sementara si Brewok merekomendasikan Adam kepada Victor. Karena Adam terlihat sangat serius ingin bekerja untuk Victor. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Victor pun memberikan cuti kepada si Brewok dan akan menerima Victor sebagai pengganti si Brewok. Oke. Di sisi lain memperlihatkan Adam yang sedang ditanya oleh beberapa anak buah Victor yang ada di halaman rumah. Mereka menanyakan alasan Adam kenapa ingin bekerja untuk Victor. Adam menjawab kalau Victor butuh perlindungan yang kuat. Salah satu bodyguard Victor yang mendengar hal itu tentu merasa tersinggung oleh Adam. Karena secara tidak langsung Adam telah meremehkan si bodyguard. Kemudian si bodyguard mendekati Adam untuk memberinya pelajaran, namun inilah yang terjadi. Hanya dengan satu kali pukulan Adam dapat menumbangkan bodyguard itu. Tak lama Adam didatangi oleh Victor yang langsung menghentikan keributan tersebut. Di sini Victor mengatakan kepada si tangan kanan agar menerima Adam saja, yaitu sebagai pengganti si Brewok untuk sementara waktu. Pada akhirnya kini Adam telah resmi menjadi pekerja Victor. Di sisi lain memperlihatkan si Brewok anak buah Victor yang baru sampai di rumahnya. Tiba-tiba ia ditodong oleh Mona dan Ramos, si agen yang membantu Adam. Ternyata si Brewok merekomendasikan Adam kepada Victor atas perintah Mona karena anak si Brewok telah disekap oleh Mona dan Ramos. Kemudian Mona dan Ramos juga membius si Brewok beserta anaknya karena mereka akan disekap selama Adam belum selesai menjalankan misinya. Setelah mengamankan si Brewok, Mona dan Ramos masuk ke dalam mobil yang diparkir tak jauh dari rumah Victor. Di sini mereka akan terus melindungi Adam dan menyadap telepon rumah Victor untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan Muchtar, si ketua teroris. C'est lui. Adegan berpindah ke Muchtar yang saat ini masih dalam persembunyiannya. Terlihat Muchtar yang mendatangi salah satu rekannya lalu merencanakan sesuatu. انت زولي والله. Di sisi lain memperlihatkan Adam yang ditemani oleh satu anak buah Victor bernama PW untuk merebut peta bank dari seorang ketua gangster. C'est noté. Ouais, bah voilà. Puis oui. Tranquille ou quoi? On est venu récupérer les plans et on se casse. Hier, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que c'était bon, non? Une affaire en or pourtant, un truc encore plus lourd. Non, t'as pas compris. Sesampainya di sana terlihat PW yang beradu cekcok dengan si ketua gangster sampai saling todongkan senjata. Namun tanpa banyak bicara Adam langsung melakukan hal ini.
Pada akhirnya peta bank itu berhasil Adam dapatkan dan diberitahu kalau peta tersebut nantinya akan Victor gunakan untuk merampok bank. Setelah itu si PW mengajak Adam untuk mampir ke salah satu bar yang ada di tengah kota. Ternyata bar itu dikelola oleh istri Victor hingga mereka pun langsung berpesta. Tak lama tiba-tiba bar tersebut diserang oleh para mafia saingan bisnis Victor hingga terjadilah keributan. Adam yang melihat hal tersebut tentu ia akan menunjukkan skillnya dan langsung menghajar para mafia itu. Merci pour tout à l'heure. Keesokan harinya Adam dipanggil oleh Victor untuk menghadap ke ruangannya. Rentre. Assieds-toi, je t'en prie. Di sini Victor sangat kagum dengan kehebatan Adam yang mampu menumbangkan mafia saingannya semalam dan juga merampas peta bank dari si ketua gangster. Victor berencana akan menaikkan jabatan Adam yaitu menjadi supir pribadi untuk anaknya dan juga dirinya. Mendengar itu semua tentu Adam mau karena dengan begitu maka Adam akan lebih gampang mencari informasi perihal Muhtar si ketua teroris. C'est sûr que les locaux... Je pourrais vous protéger. Tu l'as depuis hier, toi. Ce soir, parce qu'avec ce qu'il a pris, je crois pas qu'il puisse travailler. Ok. Siang harinya Adam mulai bekerja sebagai supir dengan menjemput anak bungsu Victor di sekolah. Di sini Adam melihat si bungsu yang sedang dibuli oleh kakak kelasnya sehingga Adam memberi sedikit pelajaran kepada para pembuli tersebut. Malam harinya ketika Adam berada di bar, ia tak sengaja melihat istri Victor yang sedang berbicara dengan mafia saingan bisnis Victor. Di sini Adam dapat menyimpulkan kalau istri Victor telah mengkhianati suaminya sendiri karena telah bekerja sama dengan mafia saingan Victor. Adegan berpindah ke Muhtar si ketua teroris yang sedang bermimpi kejadian beberapa minggu lalu. Ternyata saat itu Muhtar dituduh sebagai teroris oleh si Menteri Keamanan Perancis sehingga militer Perancis langsung membantai keluarga Muhtar. Beruntung Muhtar dan putrinya yang masih kecil dapat selamat meskipun sang putri sempat tertembak dan koma sampai sekarang. Muhtar yang tidak terima karena dirinya telah dituduh sebagai teroris, ia pun menjadi dendam terhadap pemerintahan Perancis dan terus melakukan aksi teror bom beberapa kali. Tak lama Muhtar terbangun dari tidurnya, kemudian ia langsung melakukan sholat malam. Beberapa waktu kemudian Muhtar kedatangan tamu yang ternyata adalah PW si anak buah Victor. Ternyata PW ini adalah sepupunya Muhtar dan mereka langsung membicarakan strategi agar bisa membalas dendam kepada pemerintahan Perancis. Keesokan harinya saat di rumah Victor, PW mendatangi Adam lalu mengatakan kalau hari ini mereka akan melakukan perampokan bank yang denah lokasinya kemarin berhasil mereka rebut dari si ketua gangster. On est loin du téléphone, mais ça devrait le faire. Di sisi lain memperlihatkan Victor yang sedang menghubungi Muhtar, lalu mengatakan kalau siang ini mereka akan melakukan perampokan bank. Victor akan memberikan sebagian uang hasil rampokannya untuk Muhtar karena Victor sangat prihatin dengan Muhtar yang telah dianggap teroris. Percakapan mereka tentunya sudah disadap oleh Mona dan Ramos si agen rahasia yang membantu Adam. Sehingga mereka mengetahui perampokan tersebut dan akan terus memantaunya. Manu, encore une fois. Vigile, les clients, je les raboule vers les cheveux. Coup de crosse dans sa mère au guichetier. Fille Alice sont à l'école Pierre-Marie Curie lundi matin. Tak lama setelah itu terlihat Adam, PW dan beberapa anak buah Victor lainnya sudah berada di depan bank. Di sini Adam ditugaskan untuk menjaga di mobil sedangkan PW dan yang lain akan masuk ke dalam. Hanya dengan hitungan menit PW dan yang lain berhasil perampok uang dari bank tersebut.
Kemudian mereka bergegas memasuki mobil untuk kembali ke rumah Victor. Namun ketika Adam akan menancap gas, tiba-tiba mereka ditabrak oleh mobil mafia saingan bisnisnya Victor. Ramos, si agen rahasia, rupanya sudah ada di sana untuk menjaga Adam. Sehingga ia pun langsung menembaki kelompok mafia saingan Victor. Di waktu yang sama, Adam dan yang lainnya juga turun dari mobil lalu berperang dengan para mafia tersebut. JB, dépêche-toi! Pada akhirnya Adam berhasil meratakan para mafia itu. Adegan berpindah ke Menteri Keamanan Perancis yang sedang menanyakan perihal misinya kepada Kruger. Di sini si menteri menanyakan apakah Adam telah berhasil menangkap Muchtar. Kruger menjawab kalau sampai saat ini ia belum mendapat kabar dari Adam. Mendengar hal tersebut, si menteri meminta agar Kruger mempercepat misinya itu. Kembali ke Victor yang saat ini sedang membagikan uang hasil rampokannya. Di sini Victor memberikan sebagian uang itu kepada PW, yaitu untuk diserahkan kepada Muchtar karena kita tahu kalau PW adalah sepupunya Muchtar. Dari balik jendela terlihat Adam yang sedang mengintip dan ia yakin kalau PW pasti ada hubungannya dengan Muchtar. Sehingga Adam berniat akan membuntuti PW. Ketika akan pergi, Adam bertemu dengan istri Victor yang ternyata bernama Adele. Di sini Adam mengatakan kalau Adele sebaiknya segera pergi dari kehidupan Victor. Karena pengkhianatan Adele terhadap Victor sebentar lagi akan terbongkar. Mendengar hal tersebut, sontak Adele kaget karena ia tidak menyangka kalau Adam telah mengetahui pengkhianatannya itu. Ternyata Adele telah bekerja sama dengan saingan bisnis Victor untuk mencuri lagi uang hasil rampokannya tadi. Namun semua itu harus gagal karena Adam berhasil membantai sebagian dari kelompok mafia saingan Victor. Setelah itu Adam pergi untuk membuntuti PW yang akan bertemu dengan Muchtar. Kembali ke Adele yang dihubungi oleh si ketua mafia saingan bisnis Victor. Di sini si ketua mafia itu meminta agar Adele mengambil semua uang hasil curian Victor tadi. Karena jika Adele menolak, maka si ketua mafia tidak akan segan-segan untuk menghabisi anak sulung dan bungsu Adele yang ternyata telah mereka culik. Mendengar hal tersebut, Adele langsung mendatangi Victor lalu mengatakan kalau kedua anak mereka telah diculik oleh si bos mafia saingan bisnis Victor. Jika kedua anak mereka ingin selamat, maka Victor harus menyerahkan semua uang hasil rampokannya tadi. Mendengar hal tersebut, Victor tidak sudi jika harus memberikan uangnya. Karena ternyata kedua anak itu hanyalah anak tiri Victor. Pada akhirnya terjadilah adu cekcok antara Victor dan Adele istrinya. Adegan berpindah ke anak sulung Adele yang kini menghubungi Adam untuk meminta bantuan. Si anak sulung mengatakan kalau ia beserta adiknya sedang diculik oleh mafia saingan bisnis Victor. Dan ia juga langsung memberikan lokasinya saat ini kepada Adam. Mendengar hal tersebut, Adam pun langsung pergi untuk menyelamatkan mereka. Yang padahal saat ini ia masih sedang mengawasi Muchtar, si ketua teroris. Sebelum pergi, Adam meminta Ramos, si agen rahasia yang membantunya agar menggantikan dirinya, yaitu untuk mengawasi PW dan Muchtar. Franco! Hingga setelah Adam pergi, Muchtar muncul dan Ramos langsung membuntutinya.
Di suatu kesempatan Ramos berhasil menodong Muhtar. Namun tiba-tiba PW datang dan langsung menembak mati Ramos. Got to go now, cousin. Berpindah ke Adam yang sekarang baru sampai di markas si mafia saingan bisnis Victor. Agar bisa masuk ke dalam, Adam berpura-pura menjadi pecandu yang akan membeli barang haram dari mereka. Vas-y, c'est au fond à gauche, je te descends. Hingga setelah Adam masuk, ia pun langsung membantai satu persatu si anak buah bos mafia saingan Victor. Di tengah pertempuran terlihat si anak buah bos mafia itu yang bertambah banyak, namun tentu itu bukan masalah besar bagi Adam. Yanis. Setelah menghabisi para begundal itu, Adam bertemu dengan si bos mafia saingan Victor yang sedang menyandra anak sulung Adele. Namun tanpa banyak basa-basi, Adam langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya Adam berhasil menyelamatkan kedua anak Adele lalu membawanya pergi ke rumah Victor. Sesampainya di sana, Adam harus pingsan karena ternyata ia sempat tertembak di bagian perutnya. Adam pun dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Ketika Adam tersadar, ia baru ingat kalau misi yang sebenarnya belum selesai, yaitu menangkap Muhtar, si ketua teroris. Dengan cepat Adam langsung pergi dari rumah sakit tersebut untuk mencari Muhtar. Di sisi lain, Muhtar sendiri terlihat sedang berada di depan rumah si Menteri Keuangan. Dan di sini Muhtar memasukkan amplop rahasia ke dalam kotak pos yang ada di depan rumah si Menteri Keuangan. Kembali ke Adam yang kini mendatangi tempat terakhir kali ia melihat Muhtar. Adam langsung mengecek CCTV yang ada di sana lalu menemukan Muhtar yang telah pergi dari tempat tersebut. Di sini juga Adam baru mendapat informasi kalau Ramos, agen rahasia yang membantunya, telah tewas ketika menyelidiki Muhtar. Adam pun hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian tersebut. Tak lama tiba-tiba Adam dikepung oleh para polisi karena ada seseorang yang melapor kalau Adam telah membantai banyak orang. Namun Adam langsung menyebutkan sebuah kode yang bertanda kalau dirinya adalah agen rahasia yang sedang menyamar. Sehingga membuat para polisi itu pergi begitu saja. Dari kejauhan terlihat tangan kanan Victor yang sedang mengawasi Adam karena ternyata orang yang melaporkan Adam itu adalah si tangan kanan Victor. Pada akhirnya si tangan kanan yakin kalau Adam itu adalah agen rahasia. Karena dari semenjak ia bertemu Adam, si tangan kanan sudah mencurigainya. Adegan berpindah ke Mona, si agen rahasia yang membantu Adam. Di sini Mona menyadap panggilan tangan kanan Victor yang sedang berbincang dengan rekannya. Si tangan kanan bercerita kepada rekannya kalau Victor baru mendapatkan bukti perihal Adele istrinya yang telah berkhianat. Bukan hanya Adele, si tangan kanan juga memerintah semua rekannya agar menghabisi Adam karena dia juga agen rahasia yang menyamar.
Beberapa jam kemudian memperlihatkan si tangan kanan dan beberapa rekannya yang sudah berada di depan parkiran apartemen Adam, yaitu untuk menghabisinya. Tak lama tiba-tiba Mona datang dan langsung berpura-pura meminjam korek kepada si tangan kanan hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Mona berhasil menghabisi si tangan kanan dan beberapa rekannya. Namun sayangnya Mona juga harus tertembak di bagian leher sehingga membuatnya menjadi sekarat. Sebelum koat, Mona sempat menghubungi Adam lalu memberitahunya kalau sekarang penyamaran Adam telah terbongkar. Sebaiknya Adam segera menangkap Muhtar karena kini Muhtar sedang berada di gedung bekas rumah sakit bersama PW si anak buah Victor. Kemudian Mona pun koat. Mendengar hal tersebut, Adam bergegas pergi ke gedung tersebut. Sesampainya di sana, Adam langsung masuk dan menemukan Muhtar beserta PW yang sedang berdoa. Namun tanpa pikir panjang, Adam langsung menembak kaki Muhtar. Di sini Muhtar meminta ampun kepada Adam dan ia akan menceritakan yang sebenarnya. À quoi servit l'argent, quoi l'opération? I was invited. Muhtar mengatakan kalau semua ini berawal dari dirinya yang mendapat undangan dari Menteri Keamanan untuk datang ke Perancis. Namun setibanya di Perancis, Muhtar malah dijebak oleh si menteri dan juga Kruger yang menyebarkan isu kalau Muhtar adalah teroris. Akibat hal tersebut, para tentara Perancis langsung membantai keluarga Muhtar dan kini yang masih hidup hanya Muhtar beserta putrinya saja. Saat ini Muhtar ada di gedung bekas rumah sakit ini juga karena ia sedang menunggu putrinya sadar dari koma akibat tembakan tentara Perancis yang membantai keluarganya. Mendengar itu semua seketika Adam terdiam karena ia baru menyadari kalau orang jahat adalah pemerintahannya sendiri. Kemudian Adam berniat akan membawa Muhtar, putrinya dan PW ke tempat yang lebih aman, namun tiba-tiba tentara Perancis berdatangan dan langsung menembak Muhtar hingga koat. Melihat hal tersebut, tentu Adam menjadi murka kepada pasukannya sendiri sehingga Adam langsung melawan mereka semua. Di tengah pertempuran Adam meminta PW agar membawa putri Muhtar keluar sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para tentara. Ils sont combien? Il va falloir que tu me fasses confiance, Pion. Tu vas balancer ces dournades du peuple, pourquoi t'es là? Pada akhirnya Adam dan PW berhasil membawa putri Muhtar kabur menggunakan mobil ambulan. Adegan berpindah ke Victor yang kini baru saja menghabisi Adele, istrinya sendiri. Dikarenakan Adele telah mengkhianati dirinya. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba Victor juga dihabisi oleh Kruger, si atasan Adam. Beberapa hari kemudian memperlihatkan PW yang sedang membawa putri Muhtar pergi dari Perancis. Terlihat juga di sana putri Muhtar yang sudah sadar dari komanya selama ini. Malam harinya memperlihatkan Kruger yang sedang mengikuti anak sulung Adele menaiki bus. Rupanya Kruger diperintah untuk membantai semua keluarga Victor termasuk anak sulung Adele meskipun ia bukan anak Victor.
Namun tiba-tiba Adam datang dan langsung menghabisi Kruger. Semua ini Adam lakukan karena ia sudah muak dengan pemerintahannya sendiri. Hingga sekarang target Adam hanya tinggal si Menteri Keamanan. Kemudian film pun tamat.